Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sulistiarani dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saat ini saya sedang bekerja di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, yaitu di bagian umum kepegawaian di bidang MC. Nah, jadi saya mau sharing sedikit nih sama Bapak Ibu mungkin yang menonton tayangan ini. Jadi karena sibuk dan padatnya kegiatan kita di kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru itu, dimulai dari rapat, yang biasanya juga saya nge-MC di hari weekend, itu sampai kadang saya lupa makan. Nah, pola makan yang tidak teratur dan juga pola hidup ataupun gaya hidup yang mungkin bisa dikatakan beragam, pola makan yang sudah tidak teratur, pola hidup yang beragam, mungkin pagi makannya bisa ke siang, siang mungkin bisa ke malam. Nah, itu membuat saya terkena penyakit MAH awalnya. Jadi sebelumnya itu saya sering sekali mengalami yang namanya sakit tenggorokan, Bapak Ibu sekalian, yang mana hampir dalam tiap bulan itu saya sering sekali mengalami sakit tenggorokan dan sering sekali pergi ke dokter untuk memeriksakan tenggorokan. Itu awal mula diagnosa dari dokter memang sakit tenggorokan. Awal mula saya memang nggak tahu, itu ternyata lama-kelamaan dan setiap bulan itu saya sering mengkonsumsi obat dokter karena sakit tenggorokan itu, karena sangat berpengaruh sekali terhadap pekerjaan saya tadi yang di bidang MC. Nah, ternyata sakit tenggorokan saya itu awal mulanya ternyata itu adalah sakit MAH, Bapak Ibu sekalian. Dan lama-kelamaan MAH saya semakin naik lagi nih, karena karena pola makan itu tadi yang tidak teratur, makan pagi ke siang, siang ke malam, akhirnya menyebabkan MAH itu menjadi GERD. GERD, asam lambung, tingkat kecemasan semakin tinggi karena saya sering mengalami yang namanya begah, malam hari sering sesak nafas, dan juga sering mengalami yang namanya perih di ulu hati. Nah, saya bingung tuh saat didiagnosa dokter karena sudah masuk tahapan level GERD ataupun asam lambung itu. Dan kecemasan yang semakin tinggi itu membuat pola tidur semakin tidak teratur. Kadang malam saya malah susah tidur, Bapak Ibu sekalian. Kecemasan itu makin membuat saya drop, apalagi melihat teman ternyata di kantor ini banyak ternyata yang mengalami kasus serupa seperti saya, yang mana yang awal mulanya badan fit, sehat, gemuk, semakin hari semakin kurus karena adanya penyakit GERD itu. Nah, itu semakin membuat kecemasan semakin tinggi, sampai kemarin saya sudah memutuskan, Bapak Ibu sekalian, untuk pergi ke psikolog ataupun psikiater untuk mendapatkan obat penenang agar bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Nah, mungkin ini jalan dari yang di atas, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dipertemukan lagi nih sama teman lama saya, yaitu namanya Mbak Nani. Mbak Nani memperkenalkan saya dengan produk yang namanya Santé Barley. Jadi waktu itu saya telepon beliau. Beliau menyarankan saya untuk mengkonsumsi Santé Barley ini. Jadi awal mulanya saya saking cemasnya, jadi beliau pertama beliau menanyakan, kamu ada keluhan sakit apa nih? Terus saya jelaskan ke beliau, saya ada penyakit GERD, asam lambung yang tinggi, dan setelah itu beliau sarankan untuk minum Santé Barley. Jadi pertama kali beliau perkenalkan produk ini, beliau datang ke rumah saya dan saya coba satu bungkus Santé Barley ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya coba, awal mulanya badan saya meriang, nggak enak banget pokoknya, yang namanya GERD asam lambung kalau udah naik. Coba satu bungkus ini ada perubahan. Wah, saya bilang sedahsyat itu ya ternyata Santé Barley. Dan kemudian saya langsunglah beli ke Bu Nani, langsung konsumsi untuk jangka panjang. Dan ternyata bukan hanya kecemasan saya itu hilang, begah pun juga berkurang, mual juga berkurang, dan alhamdulillah saya nggak mengalami sakit tenggorokan lagi. Yang awal mulanya mau batuk-batuk ataupun mau pilek, minum Santé Barley ini langsung udah hilang deh pokoknya. Sekarang alhamdulillah banget deh. Pokoknya secinta itu banget sama Santé Barley pokoknya, TOP BGT. Nah, terus saya juga mau sharing nih. Selain saya yang konsumsi, di rumah itu semuanya konsumsi. Ada ibu saya, bapak saya, adik saya, semuanya konsumsi. Yang mana sebelumnya ibu itu juga mengalami yang namanya rematik.
Nah, beliau itu kalau sholat itu susah banget untuk sujud ataupun ruku. Dan sekarang alhamdulillah berkat Santai Barle, beliau sudah bisa menjalankan aktivitas seperti orang bugar. Pokoknya Santai Barle itu OP BGT deh pokoknya. Terima kasih Mbak Nani, Santai Barle jaya selalu, salam sehat.